Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk membahas materi statistika, masih melanjutkan pada bahasan ukuran penyebaran data. Pada ukuran penyebaran data terbagi menjadi yang pertama jangkauan data, yang kedua adalah simpangan. Dalam jangkauan data kita akan membahas 3 hal, yaitu jangkauan antar kuartil atau yang disebut dengan hamparan, kemudian simpangan kuartil. Nah, untuk simpangan ada simpangan rata-rata, kemudian ragam atau yang dikenal dengan varian, kemudian yang ketiga adalah simpangan baku atau dikenal dengan standar deviasi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang jangkauan data. Jangkauan ini selisih dari statistika maksimum dan statistika minimum, atau dilambangkan dengan J, dirumuskan dengan X maksimum dikurangi X minimum, atau lebih mudahnya adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kemudian yang kedua ada jangkauan antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil ini dilambangkan dengan H, adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah, atau Q3 min Q1. Yang ketiga, simpangan kuartil dilambangkan dengan QD, adalah setengah dari selisih antar kuartil atas dan kuartil bawah, atau setengah dari hamparan. Kita lihat contohnya. Di sini kita berikan lengkap. Kita akan menentukan jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Jangan lupa ketika menentukan kuartil, berarti data harus diurutkan terlebih dahulu. Kita lihat datanya 27, 28, 31, dan seterusnya. Nampaknya ini sudah terurutkan, sehingga ini lebih memudahkan kita. Sekarang kita coba yang pertama, yaitu jangkauan dulu. J sama dengan X max dikurangi X min, data paling besar 68 dikurangi dengan 27 sama dengan berapa? 68 dikurangi 27, 41. Ini jangkauannya. Kemudian yang B, kita akan tentukan hamparan. Hamparan ini adalah Q3 dikurangi Q1. Nah, karena datanya sudah terurut seperti ini, coba kita hitung datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 18, kita akan bagi menjadi 2, 1, 2, 3, 4, 5, ini 10, berarti kita bagi jadi 2 di sini. Di sini terletak Q2. Jadi Q2-nya kalau mau dicari berarti 39,5. Nah, setelah dibagi 2, kita lihat bagian yang pertama berarti ada 9 data, kita cari tengah-tengahnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di angka 36. Pas ya, ini adalah Q1. Kemudian Q3-nya di sini 1, 2, 3, 4 sama nomor 5.
ini adalah Q3 44. Maka dengan demikian nilai hamparannya adalah 44 dikurangi dengan 36. Ada berapa? 44 dikurangi 36. Berapa? 8. Oke. Kemudian yang ketiga, simpangan kuartil. Ini mudah. Q-nya berarti setengah dari H. Ya, sama dengan setengah dari 8. Sama dengan ya. Baik, itu jangkauan data. Di sini saya ambil contoh pada data tunggal. Next. Nah, kita coba lihat simpangan kuartil data pada tabel. Di sini bentuknya data kelompok. Simpangan kuartilnya berarti Q-D sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Oke, kita mengingat kembali cara mencari kuartil pada data kelompok. Yang pertama, menentukan frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Masih ingat ya? 5 ditambah 7. Oke, 12 ditambah 17. Terus, 8. Oke, 40. Ya, yang pertama kita akan menentukan apa dulu? Q3 dulu, boleh Q3. Letaknya dulu. Letak dari Q3 sama dengan 3/4 kali banyaknya data. Sama dengan berapa? 30. Oke, cari angka 30 pada FK. Karena tidak ada, kita pilih yang 38. Maka kelasnya antara 41 sampai 45. Maka besarnya Q3, rumusnya, ya masih ingat ya, tepi bawah ditambah 3/4 N dikurangi FK per F kali P, panjang kelas interval. Tepi bawahnya berapa? 40,5 ditambah 3/4 N-nya berarti tadi 30 dikurang frekuensi kumulatif sebelum yang ini ya, 29 dibagi frekuensi kelasnya 9 kali panjang kelasnya dari 45 bisa dihitung pakai jari, ada 5 sama dengan 40,5 ditambah berapa? 30 dikurangi 29, 1 ya. 1 kali 5 dibagi 9 berapa? 0,6. Sehingga hasilnya berapa? 41,1. Baik, itu Q3. Sekarang lanjut untuk Q1. Q1 ya. Q1. Letaknya. Letak Q1. Kalau Q3 3/4, Q1 berarti 1/4. Ini letaknya dulu ya. 1/4 dikali dengan 40. Berarti sama dengan 10. 10 berarti kelasnya ada di 31 sampai 35. Maka besarnya Q1 sama dengan tepi bawahnya Q30,5 ditambah 1/4 N berarti 10
dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya 5 dibagi frekuensinya 7 kali panjang kelas intervalnya 5. Maka sama dengan 30,5 ditambah dengan 10 dikurangi 5 kali 5 berarti 25 dibagi 7 sama dengan 30,5 ditambah 25 dibagi 7 3,6. Jadi sama dengan 34,1. Oke. Kalau begitu, G-nya bisa kita cari setengah dari G3-nya 41,1 dikurangi dengan berapa? 34,1. Sehingga hasilnya adalah setengah dari 41 dikurangi 347 ya, berarti 3,5 C. Oke. Lanjut. Kita lihat tentang simpangan. Simpangan di sana ada 3 macam, yaitu simpangan rata-rata, ragam atau tadi dinamakan dengan varian, kemudian simpangan baku. Nah, yang pertama untuk simpangan rata-rata, ini rumusnya adalah jumlah dari harga mutlak data dikurangi nilai rata-ratanya. Jadi sebelum mencari simpangan rata-rata, wajib mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, kalau pada data tunggal ini data ke I, maka pada data kelompok XI-nya adalah merupakan titik tengah. FI-nya adalah frekuensi. Jadi pada prinsipnya sama saja. Kemudian untuk ragam atau varian, ini kalau pada simpangan rata-rata itu harga mutlak, kalau pada ragam ini XI data ke I dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan. Itu jika data tunggal. Jika data kelompok, XI-nya merupakan titik tengah. Dikurangi dengan nilai rata-rata dikuadratkan. Ya, dibagi banyaknya frekuensi atau jumlah frekuensi. Nah, kalau simpangan baku atau standar deviasi ini merupakan akar dari ragam atau varian. Maka sebelum mencari simpangan baku, kalian harus mencari dulu ragamnya atau variansinya. Baik, kita lihat contohnya. Yang pertama dari yang mudah dulu, datanya cukup simpel, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 6. Kita akan coba cari simpangan rata-rata, ragam, kemudian simpangan baku. Kita mulai dari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. X bar sama dengan nilai rata-ratanya, karena ini datanya cukup sedikit ya, bolehlah ditambah-tambahkan satu persatu seperti ini ya. Dibagi dengan banyaknya data, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dijumlah saja cepat. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 15, 30 ya. 30 tambah 6. 36 dibagi 6 adalah 6. Nah, ini nilai rata-ratanya. Kemudian simpangan rata-rata, harga mutlak data ke I berarti 4 dikurangi nilai rata-ratanya 6
seperti ini, data kedua. Nah, terus sampai datanya habis. Nah, ini karena 6-nya ada 2, boleh kalian tulis seperti ini. 2 kali 6 dikurangi 6. 7-nya hanya ada 1, 7 dikurangi 6 ditambah 8 dikurangi 6 dibagi banyaknya data tadi ada 6, sehingga sama dengan 4 dikurangi 6 minus 2, karena ini harga mutlak berarti menjadi 2 tambah 1 tambah ini 0 ya, ditambah 1 tambah 2 dibagi 6, sehingga hasilnya berapa? 3 tambah 3, 6, 6 bagi 6, 1. Ini simpangan ratatannya. Kemudian yang B, ragam dulu. Kita pakai lambang S kuadrat, sama dengan kalau simpangan rata-rata itu harga mutlak. Nah, kalau ragam itu dikuadratkan, tidak menggunakan harga mutlak. 5 dikurangi 6 kuadrat ditambah tadi 6-nya ada 2, 6 ini ya, ditambah 7 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah berarti berapa? 8 dikurangi 6 dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data, sama dengan 4 plus 1 plus berapa? 0 plus 1 plus 8 kurangi 6, 2 kuadrat 4 ya, dibagi 6, sehingga sama dengan 10 dibagi 6, 1,67. Nah, kemudian untuk C, simpangan baku atau S, ini sama dengan akar dari S kuadrat ya, berarti akar dari 1,67. Nih. Baik, berikut. Nah, kita coba mencari simpangan baku tetapi dalam bentuk data kelompok. Ini tentunya sedikit lebih rumit karena untuk menentukan nilai rata-ratanya saja bisa agak panjang ya. Maka akan saya pilih cara mencari nilai rata-rata yang termudah, yaitu menggunakan cara pengkodean. Masih ingat ya, kita tambahkan kolom mu dan F kali mu. Ini baru mencari nilai rata-rata. Mu-nya masih ingat caranya? Tempatkan angka 0 pada frekuensi paling tinggi. Kemudian ke atas tinggal menuliskan urut 1, 2, 3. Sebelumnya mungkin frekuensinya bisa kalian jumlah dulu. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 15, 35. 10 tambah 15, 25. 25 ditambah 5, 30 ya. Kemudian F kali mu ini dikalikan min 4, min 8, 0, 6, 6, 6 ya. Sehingga F kali mu-nya dijumlah, hasilnya adalah 6. Betul enggak? Min 4, min 8 itu min 12. Ini berarti habis ya. Sehingga nilai rata-rata sementara titik tengah dengan frekuensi paling tinggi 31 sampai 35, titik tengahnya berapa? 31, 32, 33 ditambah F kali mu 6 per
sigma F 30 kali panjang kelas intervalnya adalah 5, sehingga nilai rata-ratanya adalah 34. Nah, di sini mungkin kita butuh tambahan kolom XT. Bentar. Nah, kita perlu tambahan titik tengah 21 sampai 25, titik tengahnya berapa? 23. Titik tengah itu yang di tengah-tengah ya. 28 33 terus 36 37 38 41 43 ya. 46 sampai 50 berarti 48. Ini titik tengah. Nah, karena yang ditanyakan simpangan baku, berarti kita cari variannya dulu. Di sini kamu beri X, T, titik tengah dikurangi dengan X bar. Nilai rata-ratanya tadi 34. 23 dikurangi 34. Berapa? Oke, min 11. 28 dikurangi 34. Ya, min 6. 3 dikurangi 34 min 1, terus seperti itu. 38 dikurangi 34, 43 dikurangi 34, 48 dikurangi 34. Kemudian setelah XT min X bar, di sini titik tengah dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan. Berarti dari kolom ini dikuadratkan berapa? 11 kuadrat ya. 6 kuadrat. Oke, 36 min 1 kuadrat paling gampang. Terus kalian kuadratkan semua ya. 196. Nah, terakhir kita buat kolom F kali XT min X bar dikuadratkan. Berarti kolom ini dikali kolom frekuensi agak jauh. 2 kali 121 berapa? 2, 4, 2, oke. 36 kali 8, 2, 8, 8. Paling enak ini 9 kali 1 ya. 6 kali 16, 9, 6. Oke. 81 kali 3, 2, 4, 3. 196 kali 2, 3, 9, 2. Nah, kalau sudah ini dijumlah, ketemunya 1270. Nah, maka variannya atau rak S kuadratnya sama dengan jumlah dari itu F kali X T min X bar 1270 dibagi dengan jumlahnya frekuensi yaitu 30, sehingga ketemu angka 42,3. Nah, maka simpangan bakunya atau S-nya ya tinggal akar 42,3. Maka di sini mungkin butuh alat bantu hitung ya. Hingga ketemu angka 6,51. Oke, kita lanjut. Kita di sini ada data. Kita disuruh menentukan simpangan rata-rata. Sama seperti tadi, langkahnya menentukan nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Saya pakai pengkodean lagi karena ini menurut saya cara yang paling mudah. Tempatkan angka 0 pada frekuensi paling tinggi. Sama seperti tadi, diurutkan saja. Kemudian frekuensi kali kode min 4, 0, 6, 2 kali 2, 4. Ini bisa dijumlah habis. Berarti 6
Kemudian frekuensinya. Oke, 20. Nilai rata-ratanya titik tengah dengan frekuensi paling tinggi 31 sampai 35, titik tengahnya 31, 32, 33 ya. 33 ditambah F kali mu 6 per 20 kali panjang kelasnya adalah 5. Sehingga sama dengan 33 ditambah 1,5. Ketemunya adalah 34,5. Nah, sama seperti tadi kita menentukan titik tengah dari masing-masing kelas 26, 27, 28 ya. Di sini 33, 36, 37, 38, kemudian 43. Nah, untuk simpangan rata-rata cukup simpel. Kalian langsung ke harga mutlak dari titik tengah dikurangi nilai rata. 28 dikurangi 34,5. Tapi langsung di harga mutlakan. Berapa? 6,5 ya. 33 dikurangi 34,5 min 1,5. Langsung harga mutlaknya saja 1,5. Terus 38 dikurangi 34,5, 43 dikurangi 34,5. Nah, kemudian angka berikutnya adalah frekuensi dikali harga mutlak dari titik tengah dikurangi nilai rata-rata. Berarti cukup kolom ini sama kolom frekuensi. 6,5 dikalikan 4 berapa? 26. Terus 1,5 kali 8 12, 3,5 kali 6. Terus ini tinggal dikalikan, kemudian dijumlah. Nah, maka simpangan rata-ratanya langsung bisa dicari sama dengan 76 jumlahnya dibagi dengan frekuensi yaitu 20 sama dengan 3,8 ya. Baik, itulah materi kita pada pertemuan kali ini yaitu ukuran penyebaran data. Ini merupakan bagian akhir dari materi statistika, sehingga materi statistika sudah selesai. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.